Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Mulia Sagara. Banyak dah kalau untuk pengalaman unik banyak banget. Dari awal tuh apa namanya? Jadi Gojek. Jadi Gojek tuh gue belum pernah tahu jalan sama sekali karena kan gue dulu nggak kemana-mana dah. Akhirnya jalanan yang harusnya cuma ditempuh dalam waktu 5 menitan gitu, itu gue muter-muter dong sampai ada setengah jam dah tuh. Gue baru tahu gue baru tahu jalanan itu doang karena yang gue lewatin ya udah ini yang pertama kali gue lewatin di sini, gue bilang dalam hati gue gitu kan. Akhirnya pas tahu Gojek ada mapsnya, baru tuh oh ternyata ada mapsnya, baru tahu gue di situ. Akhirnya gue dari maps itu berani ngambil jarak kemana aja, dari Bekasi terus ke Tangerang ke ini, jadi kemana aja gue ambil dari situ sih itunya. Nah terus kalau untuk pengalaman unik, pernah dapat bule Jerman. Itu kocak banget sih kan ya. Dia dari Bandung katanya, itu diorderin sama temennya di Jakarta. Nah terus pas udah kayak gitu ketemulah si bule itu, singkat cerita ketemu bule itu. Terus gue bilang pakai masker nggak mister? Pakai masker gak mister? Boleh kata dia gitu kan. Nggak pakai, pokoknya pakai bahasa Inggris dah, gue lupa apa kata dia. Udah gue kasih dah tuh maskernya ya kan. Bukan di mulut, di mana? Di mata. Gue ngakak dah ya kan. Nah mister, bukan di mata, di mulut, gue bilang itu. In your mouth ya kan. Gue di situ bahasa Inggris gue parah minus banget. Udah kayak gitu pengen hujan tuh ya kan, pengen hujan. Sesudah hujan akhirnya gue nganterin ke Kemang dah tuh. Nih gue ini dah tuh laga-laga bahasa Inggris ya kan. Gue tanya, Mister, where do you come from Mister? Oh I'm German kayak gitu. Oh I'm German gitu. Nih you first customer me today ya. Oh really kayak gitu. Why kata dia gitu kan. Ya I go terus gue pakai bahasa Inggris lagi kan yang sebisa gue gitu. I go out rainy again gue bilang gitu. Hujan lagi gitu ya kan ya. Oh diketawa ternyata dia ngerti. Oh hujan terus. Nah mister ngerti bahasa Inggris, gue bilang gitu kan. Ya sedikit ngerti bahasa Indonesia gitu. Iya sedikit saya ngerti. Ngapain nggak bilang gue bilang gitu kan ya. Diketawa dah tuh. Ya pokoknya anterin saya aja ke Kemang tuh, ke McD. Nah iya udah bahasa Indonesia aja, gue bilang gitu aja. Udah kayak gitu udah tuh orang anehan bule dah tuh. Terus ada lagi bapak-bapak ngordernya tuh dari Taman Makam Pahlawan ke Ciputat UIN. Itu jam 10 malam kalau nggak salah. Nah itu gua ini tuh di sepanjang jalan tuh dari Taman Makam Pahlawan sampai Rumah Sakit Fatmawati. Itu ngobrol tuh enak tuh. Udah ngobrol enak. Udah kayak gitu pas gue tanya-tanya lagi, kok diem nih orang nih. Wah dalam hati gue, wah mungkin gue ngomong terus kali ya, jadinya dia risih gitu kan. Jadi gara-gara gue nanya terus gitu kan, ngomong terus. Nggak lama tiba-tiba ini nih di jalanan gue lagi macet, tiba-tiba palanya dia kesini, prak lah tidur nih orang, kesini palanya, nah lo gitu ya. Udah gitu, pak bangun pak, itu palanya ntar kena spion, gue bilang gitu kan ya. Udah kayak gitu ya kan. Oh iya maaf mas, oh saya ketiduran kata dia gitu. Iya kirain saya tuh bapak marah sama saya ngomong didiemin aja. Enggak mas, saya ketiduran kayak gitu. Saya pernah nih mas iniin Gojek, terus badannya kecil, jadinya akhirnya saya yang bawa motornya gitu. Nah ini mas badannya kayak kasur kosan, jadi enak saya tidur aja kayak gitu. Dalam hati, wah kurang ngajar nih kan customer, tapi kocak ya kan ya, bapak-bapak tuh ada. Udah kayak gitu dibilang kayak gini, mas jaketnya ada kantongnya nggak kayak gitu? Ada pak, emang kenapa ya pak? Tangan saya masuk ke kantongnya, saya mau tidur. Udah beneran pak, iya saya mau tidur. Akhirnya dia masuk ke kantong jaket sini, ditidur di sini. Ya Allah, udah kayak gitu. Untung udah tahu mapsnya kan, udah ada mapsnya. Sampailah ke perumahannya itu kan. Pak udah pak bangun pak, nih udah sampai perumahan bapak gitu. Bangunlah tuh dia kan.
Udah kayak gitu udah, waduh makasih banyak ya mas ya, apa namanya, nyenyak nih tidurnya bener-bener kasur kosan dah, kata dia gitu. Orangnya nyablak juga kan, ketawa juga tuh. Udah kayak gitu kan, dulu Gojek masih murah ya kan, masih 15.000 kemana-mana gitu kan. Akhirnya kan tuh ininya 15.000, gue dikasih gocap, kasih ucap nih mas, ini kembaliannya yang anggap aja uang tidur saya, kata dia gitu. Udah, oh ya makasih banyak pak, bilang gitu kan. Itu bawa uang orang tidur ada tuh selama Gojek 5 kali dah bawa orang tidur tuh kayak gitu. Terus ada juga mbak-mbak, cakep mbak-mbaknya sumpah demi apapun. Udah kayak gitu dia dari Kuningan ke Depok, kayak gitu juga apa namanya, tidur juga kan, udah tidur juga di pertengahan jalan di sini juga nih tidur dah tuh kan. Tapi udah tuh apa namanya, nggak langsung izin, langsung masukin aja ke tangan ke kantong, dikira saya pacarnya kali ya kan ya. Udah kayak gitu tiba-tiba dibangunin gitu, mas mohon maaf mas, kenapa mbak, helmnya jatuh mas. Kayak gitu. Udah kayak gitu, mungkin saking nyenyak tidur ya kali ya. Lah mbak gimana mbak, helmnya jatuh. Iya saya ketiduran, mohon maaf mas, gitu. Ini ketiduran tapi tangannya di kantong. Saya bilang gitu kan ya. Ih maaf mas. Ya udah akhirnya ke pinggir dah tuh. Akhirnya udah sampai rumahnya dah tuh. Pernah ke Senayan tuh. Terus tiba-tiba, mbak nih jalur kanan nggak apa-apa mbak, jalur kanan buat mobil. Saya bilang gitu kan, terus kata dia nggak apa-apa mas, saya sering lewat sini kan. Bener, ditilang. Udah tuh, ya ditilang dah tuh, akhirnya kena tilangan di situ sih. Tapi alhamdulillahnya dia ganti rugi kan, tilang tuh. Terus dia WA-an kan gini-gini, mbak nih biaya tilangnya segini, akhirnya di TF-nya lebih dari segitu. Itu sih, itu yang ya itu dia tanggung jawab sih. Pernah kayak gitu doang. Terus pernah ke Bekasi malam-malam, itu jam 10 atau jam 11 malam gitu. Itu namanya lewat peta kan, lewat Google Maps kadang-kadang kan error ya kan. Kok nih jalan nggak ada ujungnya nih. Terus kok jadi tambah lama tambah lembek nih jalanan ya kan. Ternyata di mana? Di Bantar Gebang. Gue nyasar ke Bantar Gebang dong, tempat-tempat pembuangan sampah. Pantesan nih kok apa namanya, bau gitu ya kan. Ternyata ke Bantar Gebang itu gue ternyata inian jalannya di sampah gitu. Di situ wah ini Bantar Gebang, baru tahu dah tuh situ. Udah akhirnya pulang dah tuh jam 10 malam sih. Gua start Gojek tuh dari habis subuh dah tuh. Habis subuh, terus kan jam kuliah masuk jam 8. Nah itu gue targetin nih, kalau misalkan jam 7 gue ngambil, ya kalau bisa yang ke arah Depok, karena kan kuliah gue di Depok gitu kan. Akhirnya ya kalau misalkan jam 7 nggak ada, yang malah ke arah Jakarta sini, ya gue ngambil. Yang mendingan gue kuliah aja gitu kan, langsung jalan. Yang penting tuh apa namanya, sebelum kuliah tarik 1-3an lah bisa gitu kan. Terus pulang kuliah baru dah tuh gue hajar kayak gitu. Nah tuh pulang kuliah kan kemungkinan jam 3 gitu kan. Nah itu baru tuh ya nganterinnya ya anak-anak kuliah dah tuh yang di kuliahan gua, terus dosen-dosen kayak gitu. Malah ya kalau misalkan enaknya dosen ya kan yang kenal kita anterin set pasti dah tuh kasih gocap ya kan. Nah tuh enaknya di situ ya kan, meskipun apa namanya ongkosnya paling 10.000 kan dikasih gocap kayak gitu kalau untuk dosen-dosen sih. Kayak gitu sih kalau untuk. Nah terus gua dari pulang kuliah sampai ya udah sampai mungkin jam 10, jam 12 baru pulang kayak gitu. Nah, pagi lagi kayak gitu lagi. Gitu-gitu aja sih kalau pas lagi kuliah tuh. Minder sih enggak, tapi awal-awal pas mau masuk nih, wah, gue doang nih yang pakai jaket Gojek ya kan. Agak malu tuh di situ, bukannya malu ngapa ya? Bukannya malu jadi Gojek, tapi malu kayak gimana sih? Malunya beda gitu, bukan malu gue Gojek malu nih, nggak kayak gitu, tapi malu cuma untuk pertama kali buat masuk gitu pakai jaket Gojek. Akhirnya pas lagi gue udah sering cobain dah masuk aja gitu kan, takutnya nih juga kan dinein satpam juga, ternyata kagak ya kan, satpamnya udah pada kenal gue. Ya udah akhirnya selonong aja dah tuh kayak gitu. Akhirnya sampai berjalan 3 tahun dah kayak gitu di kampus tuh, sampai semester akhir kayak gitu. Enggak semuanya gue sih patungan sama orang tua gue gitu. Untuk biaya kuliahnya dari gue Gojek sama patungan
sama emak gue biar ya nggak ngeringanin beban orang tua gue. Karena kan pas gue Gojek tuh, pas gue awal masuk Gojek, emak gue kena penyakit stroke gitu kan. Nah itu gue mikir, bapak gue udah ngebiayain emak gue kan, biaya stroke kan mahal gitu kan. Ya mau nggak mau ya udah, akhirnya gue juga senang jalan-jalan kan. Nah jalan-jalan yang dapat duit ya Gojek gitu. Emang sepi banget sih, sepi banget karena kan sekarang ditambah kalau kita misalkan daerah kita zona merah nih, nah itu kita ngorder Gojek tuh nggak bisa, bacaannya apa namanya, belum buka, masih inian pemerintah kayak gitu. Nah itu mungkin di apa namanya, nambah buat yang kekurangan buat drivernya gitu, karena yang customernya pun nggak bisa ngorder untuk Gojek ya. Kalau untuk Grab gitu, terus inian Gokar itu bisa, soalnya buat naik mobil itu. Tapi kalau untuk naik motor di zona merah nggak bisa. Nah itu yang mungkin yang bikin sepi itu. Jadi sekarang kebanyakan ya paling ngambil barang, terus beli makanan, itu yang banyaknya kayak gitu sih. Kalau untuk orang sekarang jarang banget, karena kan di Jakarta ini untuk COVID ya hampir semuanya zona merah kan, jadinya agak sulit untuk ngambil orang sih. Jangan lupa bersyukur, karena jangan lihat ke atas mulu, jangan ngelihat kesenangan orang. Jadi kita lihat kesengsaraan orang. Masih banyak orang yang lebih sengsara daripada kita kan, yang belum dapat kerja, yang ada kerjaan tapi kerjaannya nggak enak. Nah itu pun yang dapat kerjaan tapi kerjanya nggak enak harus bersyukur, karena ada yang lebih nggak kerja lah kayak gitu, udah nggak kerja, punya anak istri kan, mau dikasih makan apa, ditambah kalau lagi ngontrak kayak gitu. Nah, itu yang penting semangat aja buat ngadepinnya, jangan jangan malas. Kalau malas ya ingat aja pengganti lu udah nungguin lu kalau misalkan lu keluar. Nah itu makanya jangan malas buat bekerja. Jangan lupa like, subscribe, share YouTube channel ini, oke? Karena bermanfaat.